Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini, tanggal 14 Juli 2020 berjudul Terdaftar dalam Tentara Kristus. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagai putra dan putri Allah, umat Kristen harus berjuang untuk mencapai cita-cita tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Injil. Mereka akan merasa puas tidak lain hanya oleh kesempurnaan. Mari kita menjadikan firman Allah sebagai pelajaran kita, menerapkan prinsip-prinsip sucinya ke dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, setiap hari memperbaiki kesalahan kita. Janganlah kita dengan harga diri yang egois memisahkan jiwa dari Tuhan. Saling menghargai bukanlah perasaan supremasi yang tinggi. Berpikir diri Anda lebih baik dari yang lain. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kedamaian dan ketenangan akan datang kepadamu ketika kamu membawa kehendakmu untuk tunduk pada kehendak Kristus. Kemudian kasih Kristus akan memerintah di dalam hati, serta menawan kepada Kristus pancaran segala perbuatan yang tersembunyi. Emosi yang terburu-buru dan mudah dibangkitkan akan ditenangkan dan ditundukkan oleh minyak kasih karunia Kristus. Rasa dosa diampuni akan membawa kedamaian melampaui semua pengertian. Akan ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi semua yang bertentangan dengan kesempurnaan Kristen. Segala perselisihan akan hilang. Mereka yang pernah menemukan kesalahan dengan orang lain di sekitar mereka akan melihat kesalahan yang jauh lebih besar pada karakter mereka sendiri. Ada orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan yakin bahwa mereka telah hidup bertentangan dengan Kristus. Mereka dikutuk dan mereka bertobat dari pelanggaran mereka, mengandalkan kebaikan Kristus, menjalankan iman yang benar di dalam Dia. Mereka menerima pengampunan akan dosa ketika mereka berhenti berbuat jahat dan belajar untuk berbuat baik. Mereka tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka melihat bahwa mereka harus berkorban agar terpisah dari dunia, dan setelah menghitung biaya, mereka menganggap semuanya sebagai kerugian jika mereka tidak memenangkan Kristus. Mereka terdaftar dalam pasukan Kristus. Peperangan ada di depan mereka, dan mereka masuk dengan berani dan riang, melawan kecenderungan alami dan keinginan egois, membawa kehendak untuk tunduk pada kehendak Kristus. Setiap hari mereka mencari Tuhan untuk rahmat dalam mematuhinya, dan mereka dikuatkan dan dibantu. Ini adalah pertobatan sejati. Dalam kerendahan hati dan bersyukur, mereka yang telah diberi hati yang baru untuk bergantung pada bantuan Kristus, mereka mengungkapkan dalam kehidupan mereka buah kebenaran. Mereka pernah mencintai diri sendiri. Dahulu kesenangan duniawi adalah kesenangan mereka. Sekarang idola mereka digulingkan dan Tuhan berkuasa. Disalin dari majalah The Youth Instructor, 26 September 1901.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami sebagai putra dan putri alam. Umat Kristen harus berjuang untuk mencapai cita-cita tertinggi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pagi ini hamba berdoa bagi para tim medis yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Lebih khusus lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para dokter dan para tim medis, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat bertanggung jawab dalam pelayanan kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik yang akan memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, bebaskan mereka dari wabah corona. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah setiap lembaga pendidikan dapat mengikuti protokol kesehatan. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan akan menyertai mereka senantiasa, dan mereka juga bertanggung jawab di dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku